Selanjutnya, pada video ini bukan membahas mengenai metode pembuktian. Nah, dalam matematika terdapat 3 metode pembuktian umum yang sering digunakan, yaitu metode deduksi atau bukti langsung. Nah, ini tuh yang udah sering kita gunakan, yang kemarin membuktikan kesahan argumen atau kevalidan argumen. Itu kemarin kita banyak menggunakan bukti langsung. Yang kedua yaitu aturan bukti bersyarat, mungkin yang ini yang perlu ada sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga reduction ad absurdum atau bukti tak langsung. Jadi ada langsung, ada nggak langsung, dan ada aturan bukti bersyarat. Kemudian kita masuk dulu yang pertama yaitu metode deduksi atau bukti langsung. Metode deduksi adalah proses pembuktikan kesahan argumen dengan menggunakan hukum-hukum logika dan aturan-aturan inferensi yang telah dibuktikan ekuivalen atau sah. Karena di hukum logika kita memiliki pernyataan yang ekuivalen dan dengan menggunakan aturan inferensi kita memiliki pernyataan atau argumen yang sah. Jadi menggabungkan hukum-hukum logika dan aturan-aturan inferensi untuk membuktikan kesahan suatu argumen. Di situ definisi dari metode deduksi. Jadi secara langsung menggunakan hukum-hukum logika dan aturan-aturan inferensi. Contohnya di sini saya punya 4 premis. Yang pertama P atau jika Q maka S, yang kedua negasi R, jika negasi R maka dalam kurung jika S maka T, yang ketiga jika P maka R, dan yang keempat negasi R. Di mana kesimpulannya adalah jika Q maka T. Di sini berarti untuk membuktikan kesahan atau kevalidan argumen, kita gunakan hukum-hukum referensi, hukum-hukum logika dan aturan inferensi. Yang pertama kita tulis dulu premis-premisnya ada 4. Kemudian kita lihat dari premis kedua dan keempat, di sini ternyata kita bisa menggunakan modus pollen sehingga hasilnya yaitu yang ini. Jika S maka T. Jadi pernyataan kelima, jika S maka T itu diperoleh dari modus pollen dari pernyataan kedua, premis 2 dan premis 4. Kemudian dengan menggunakan premis 3 dan premis 4, ini kita peroleh dengan menggunakan modus Tholen itu adalah negasi P. Jadi 3 dan 4 dengan menggunakan modus Tholen kita peroleh negasi P. Itu pernyataan 6. Kemudian pernyataan ke-7 kita peroleh Q, jika Q maka S itu diperoleh dari silogisme disjungsi yang diperoleh dari 1 dan 6. Coba kita lihat di sini kan P atau Q, jika Q maka S. Di sini berarti P ketemu negasi P dengan menggunakan silogisme disjungtif, berarti kita punya Q maka S, jika Q maka S. Kemudian yang ke-8 dengan menggunakan silogisme hipotesis dari 7 dan 5, kita peroleh jika Q maka T. Nah, di sini kita lihat premis 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4 sudah digunakan semua, berarti argumen ini sah. Terbukti bahwa kesimpulannya adalah jika Q maka T. Itu ya, ini yang umum kita gunakan kemarin, itu namanya bukti langsung. Nah, selanjutnya buktikan kesahan argumen berikut dengan bukti langsung. Premisnya, jika banyak mahasiswa yang memilih matematika, maka geometri diharuskan dan trigonometri diharuskan. Jika geometri diharuskan atau aljabar diharuskan, maka aritmatika diharuskan. Banyak mahasiswa yang memilih matematika. Oleh karena itu, aritmatika diharuskan atau aljabar diharuskan. Berarti dari kalimat ini, dari paragraf ini, premisnya ada dari sini sampai sini. Kesimpulannya adalah aritmatika diharuskan atau aljabar diharuskan. Atau kalau misalkan dibuat secara permisalan, M itu banyak mahasiswa yang memilih matematika. Pernyataan banyak mahasiswa memilih matematika dimisalkan dengan M. Terus geometri diharuskan dimisalkan dengan Q, trigonometri diharuskan dimisalkan dengan T, aljabar diharuskan dimisalkan dengan C, dan A aritmatika yang diharuskan dimisalkan dengan A. Maka bentuk kalimat logikanya ini kan, jika banyak mahasiswa yang memilih matematika, berarti jika M, maka geometri diharuskan Q dan T. Jika M, maka Q dan T. Jika geometri diharuskan atau aljabar diharuskan, berarti jika Q atau C, maka aritmatika diharuskan, maka A. Ya kan? Terus
banyak mahasiswa yang memilih matematika, berarti M. Kesimpulannya, aritmatika diharuskan atau aljabar diharuskan, berarti A atau C. Apakah ini valid? Berarti harus kita buktikan dengan menggunakan hukum-hukum logika dan aturan inferensi. Jadi di sini ada 3 premis. Nah, kita lihat dari premis pertama dan ketiga dengan menggunakan modus pollen kita peroleh Q dan T. Ya kan? Jika P maka Q terus ketemu P, dia yang ini kan. Ini yang Q dan T dari modus pollen. Kemudian dari pernyataan keempat dapat kita sederhanakan, kita pilih Q-nya aja atau simplifikasi S dari 4 gitu ya. Nah, dari 5 ini kita melakukan penambahan atau adisi Q atau C. Kenapa kita mau menambahkan dengan C? Agar bisa dilakukan dengan aturan inferensi pada pernyataan kedua. Di sini kan ada Q atau C, berarti kita bisa memunculkan C di sini dengan aturan inferensi penambahan pada pernyataan kelima ini. Jadi kita punya Q atau C. Terus dengan pernyataan 6 dan 2, kita menggunakan modus pollen memperoleh A. Terus dengan penambahan A atau C pada pernyataan ke-8, berarti kita punya kesimpulannya A atau C. Jadi sesuai, maka dia argumennya terbukti gitu ya. Ini kan udah umum kalian banget ya membuktikan. Nah, yang kedua yaitu aturan bukti bersyarat. ABB dapat digunakan apabila konklusi argumen berupa implikasi. Jadi kan kalau konklusi argumen ada banyak contohnya. Kalau yang sebelumnya ini kan tadi argumennya berupa disjungsi atau gini kan. Kalau yang sebelumnya lagi ini baru berupa implikasi. Berarti ini bisa kita gunakan aturan bersyarat. Aturan bukti bersyarat. Jadi aturan bukti bersyarat syaratnya adalah konklusi argumennya berupa implikasi. Nah, prosedur pembuktian ABB aturan bukti bersyarat yaitu menarik anteseden dari konklusi menjadi premis baru atau premis tambahan dan konsekuennya merupakan konklusi dari argumen. Jadi prosedur pembuktian ABB yaitu menarik anteseden dari konklusi menjadi premis baru. Kan tadi berupa implikasi. Berarti kan ada anteseden, ada konklusi. Nah, yang anteseden itu menjadi premis tambahan atau kita katakan asumsi gitu. Dan konsekuennya merupakan konklusi dari argumen. Jadi kita olah. Yang awalnya itu buktinya itu berupa implikasi, itu yang awalnya yang antecedennya itu menjadi asumsi dan yang Q-nya yang konklusinya itu yang konsekuennya itu menjadi konklusi dari argumen. Prosedur ABB dapat dilakukan karena didasarkan pada prinsip eksportasi, yaitu jika P maka Q maka R ekuivalen dengan P dan Q maka R. Nah, ada hubungan erat antara argumen sah dengan implikasi logis antara premis dan konklusinya, sehingga kebenaran prosedur ABB mudah kita terima dengan penjelasan berikut. Jadi kalau bukti langsung sudah cukup jelas ya membuktikan. Nah, ABB ini berlaku benar karena kalau kita punya jika P konklusinya itu bentuknya jika A maka C, berarti implikasi logisnya kan jika P ini maka konklusi ini kan. Nah, kalau misalkan kita punya argumennya itu P dan A, terus konklusinya C, berarti bentuk implikasi logisnya kan seperti ini. P dan A, maka C. Ini kan bentuk argumennya kan ya. Premis menjadi konklusi, premis menjadi kesimpulan, gitu kan. Nah, karena jika P maka A negasi C itu ekuivalen dengan P dan C negasi C berdasarkan prinsip eksportasi tadi, maka jika kita punya ini itu sah, argumen kedua juga sah. Kalau argumen kedua sah, juga argumen pertama sah karena mereka ekuivalen gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita punya premis, kesimpulannya seperti ini, itu sama aja dengan kita menggabungkan premis itu dengan yang antecedent ini, yang A, P dan A, hasilnya konklusinya C itu sama. Jadi bukan sama, ekuivalen. Jadi kalau ini sah, ini juga sah. Contoh aja ya langsung. Nah, sini kaidah silogisme kita punya jika A maka B dan jika B maka C, maka kesimpulannya jika A maka C. Ya kan berdasarkan kaidah silogisme.
Nah, ini kan bentuk kesimpulannya dia implikasi, berarti ada antecedent dan konsekuen. Antecedent itu yang pertamanya yaitu A, konsekuennya C. Nah, berarti kalau dia berupa implikasi, kita dapat menggunakan ABB, yaitu aturan bukti bersyarat. Berarti karena kesimpulannya seperti ini, berarti kita bisa pakai A ini sebagai asumsi dan C-nya itu sebagai kesimpulan. Jadi premisnya menjadi jika A maka B, jika B maka C, dengan premis A jadi C. Gitu ya. Jadi ada yang semula 2 premis menjadi 3 premis, tapi kesimpulannya menjadi sederhana si C aja. Nah, tadi berdasarkan prinsip eksportasi, jika yang kedua sah, maka yang pertama juga sah. Kita lihat apakah yang kedua ini sah. Kita punya premisnya 3, berarti kan dengan menggunakan modus pollen dari 1 dan 3, kita peroleh B. Dengan menggunakan modus pollen dari 4 dan 2, kita punya C. Terus yang ke-6 ini sebenarnya itu bukan diperoleh langsung dari 3 sampai 5, karena yang 3 ini itu kan asumsi kita, penambahan kita. Jadi ini gini maksudnya, kan kita punya ini, kesimpulannya berarti C. Nah, ABB dari 3 sampai 5 berarti jika A ini kan premis yang kita tambahkan tadi asumsi, maka C berarti kesimpulannya yang 6 ini. Diperhatikan bahwa langkah 6 bukan didasarkan pada baris 3 sampai dengan 5, melainkan penjelasan bahwa asumsi A pada baris 3 dengan menggunakan 4 dan 5 diperoleh C. Oleh karena itu, baris ke-6 jika A maka C. Dari A ini kita peroleh C karena kita tambahkan asumsi ini. Merupakan konklusi dari dampak implikasi logis yang pada prinsip eksportasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi terbukti argumen 1 sah. Coba ya contoh yang lainnya. Buktikan kesahan argumen berikut dengan ABB. Di sini kan ABB ya bentuknya jika A maka F. Nah, ingat kalau ABB itu harus bentuknya implikasi. Berarti kita tambahkan si A-nya itu sebagai premis dengan asumsi ya. Berarti A, premis pertama A atau B maka C dan D, premis kedua tetap sama. Yang ketiga kita tambahkan asumsi si A ini. Nah, akan kita buktikan kalau F gitu kan. Itu kalau menggunakan ABB. Berarti dengan menggunakan asumsi ini, pernyataan 4 kita peroleh A atau B dengan penambahan dari pernyataan 3. Ini salah ya, 3 ya. Terus yang pernyataan 5, kita peroleh dari pernyataan 4 dan pernyataan 1 dengan menggunakan modus pollen. Jadi 4 dan 1 menggunakan modus pollen kita peroleh C dan D. Kemudian dengan menggunakan silogisme, ini tadi penambahannya, saya mungkin tadi salah bicara. A dengan menggunakan penambahan jadi A atau B dari 3 ya. Terus yang ini dengan menggunakan simplifikasi atau pernyataan dari 5, C dan D, pilih D ini. Terus yang ke-7 dengan menggunakan aturan penambahan atau adisi dari 6, jadi D atau E. Terus dengan menggunakan modus pollen 7 dan 2, sehingga diperoleh F. Jadi kita peroleh dengan asumsi A, peroleh F. Dimana F itu diperoleh dari modus pollen dari 2 dan 7 ini kan. Nah, jadi dengan asumsi A sampai ketemu F. Berarti jika A maka F. ABB dari 3 sampai dengan 8. Jadi terbukti dia sah gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi di ABB itu ada tambahan asumsi. Kalau dia bentuknya argumennya itu implikasi, berarti kita tambahan ini sebagai asumsi. Kita buktikan kalau dia F. Nah, kalau sudah terbukti F, berarti dengan dari awal asumsi sampai F itu menjadi ABB dari dia menghasilkan jika A maka F ini ya. Itu ya. Mungkin ini yang agak baru dari bukti-bukti sebelumnya. Nah, coba bukti contoh yang selanjutnya. Di sini cuma ada satu premis nih. Dengan ABB bisa jadi premis ini. Nah, berarti di sini ini ada satu premis dan kesimpulannya ada bentuk implikasi. Berarti ini bisa kita tambahkan sebagai asumsi. Berarti premisnya yang pertama sesuai, terus ditambahkan A sebagai asumsi, tujuan kita akan menghasilkan yang ini.
Nah, dari A kita dengan menggunakan penambahan A atau B supaya bisa dengan menggunakan modus pollen dengan yang satu, ketemu A atau B dengan menggunakan modus pollen 3 dan 1 diperoleh C dan D, maka E. Dengan menggunakan modus pollen dari 1 dan 3 ini ya. Nah, kita lihat bahwa jika A maka ini. Dengan asumsi kita peroleh kesimpulannya ini. Berarti ABB dari 2 sampai dengan 4 seperti ini gitu ya. Jadi terbukti, jadi argumen sah. Gitu. Coba dikali lagi ya untuk ABB ya, perbedaannya ada di sini. Asumsi dan ABB dari 2 sampai dengan 4. Dari asumsi sampai hasil yang kita inginkan. Dari ini sampai ini. Jika ini, jadi ini dianggap asumsi terus menghasilkan ini. Ingat ya, ABB harus kesimpulan argumennya berbentuk implikasi. Nah, selanjutnya reduction ad absurdum atau bukti tak langsung atau BTL. Bukan batal ya, tapi BTL. Jadi pembuktian ini didasari dari tautologi yang berbentuk. Jadi kemarin kita ada salah satu contoh tautologi seperti ini bentuknya. Jika dalam premis dapat diturunkan sesuai dengan kontradiktif, maka ingkaran atau pengandaiannya terjadi kesalahan. Jadi kalau misalkan dia itu kontradiktif, maka ingkaran atau pengandaiannya terjadi kesalahan. Sehingga pengandaian harus ditolak. Langkah-langkah BTL atau bukti tak langsung yang pertama, menarik ingkaran atau negasi dari konklusi menjadi premis baru. Jadi menarik ini menjadi premis baru. Dengan menggunakan hukum logika dan aturan inferensi ditunjukkan adanya kontradiksi. Jadi ini tuh ternyata kontradiksi gitu kan. Setelah ditemukan kontradiksi, kemudian gunakan prinsip penambahan dan silogisme disjungsi. Contoh langsung aja ya. Buktikan kesahan argumen berikut dengan BTL. Berarti di sini ada 3 premis dan hasilnya 1. Nah, ingat, langkah pertama tadi adalah menarik ingkaran atau negasi konklusi menjadi premis baru. Berarti di sini E-nya menjadi premis baru, negasi E. Jadi kita punya premisnya ada 4 dengan menambahkan asumsinya itu negasi E tadi kan. Jadi ada 4 ini. Jadi kalau bedanya yang tadi, yang ABB itu kesimpulannya harus berupa implikasi. Kalau bukti tak langsung, kesimpulannya apapun, pokoknya ditarik negasinya gitu ya. Itu sebagai asumsi itu. Terus kita punya pernyataan 1 sampai 4, kemudian dengan menggunakan modus Tholen dari 2 dan 4, 2 dan 4, berarti B atau D, maka E dengan negasi E kita punya negasi B atau D. Lalu dengan menggunakan De Morgan kita punya negasi B dan negasi D. Terus menggunakan simplifikasi atau penyederhanaan dari 6 kita punya negasi B, dan yang ke-8 juga penyederhanaan negasi D. Nah, yang nomor 3 ini, D atau A itu ekivalen dengan negasi D. Jika negasi D maka A. Itu ekivalensi implikasi dari 3. Coba aja dilihat. Kan negasi P atau A berarti jika P maka A. Kalau D atau A berarti negasi D maka A. Itu ya. Terus yang ke-10 diperoleh dari modus Polen 8 dan 9. Ini kan ini dan ini kan sama, berarti tinggal A. Terus dengan menggunakan modus Polen dari 1 dan 10 yang depannya sama, berarti kita punya belakangnya B dan C. Terus dengan menggunakan simplifikasi kita peroleh B, terus konjungsi dari 7 dan 12. 7 negasi B dan 12B. Berarti B dan negasi B itu menghasilkan kontradiksi kan? Kalau dia dengan negasinya dan negasinya berarti dia, kalau B-nya itu benar, berarti negasinya salah. Benar dan salah, salah. Kalau B-nya salah, negasinya berarti benar. Salah dan benar tetap salah. Berarti yang pernyataan 13 ini menghasilkan kontradiksi. Sehingga dapat kita lakukan langkah yang ketiga. Jadi kan langkah yang pertama sudah menarik premis tambahan sudah. Terus kita sudah nemu kontradiksi. Setelah ditemukan kontradiksi, kemudian gunakan prinsip penambahan dan silogisme disjungsi. Prinsip penambahannya di sini kita menambahkan E karena asumsinya kita E tadi. Konklusinya E. Berarti aturan tambahnya itu menambahkan konklusinya B atau E dari 12 sehingga dengan menggunakan silogisme disjungsi dari 7
dan min 14 kita 7 dan 14 kita punya hasilnya E. 7 dan 14 dengan menggunakan silogisme disjungsi. Hasilnya E. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silahkan dipahami lebih lanjut. Hari Kamis kita diskusi mengenai kuantot dan negasinya serta metode pembuktian dalam matematika. Terima kasih.